One, cue, action. Ya saudara, di masa pandemi COVID-19 penting untuk semua masyarakat tahu bagaimana cara kita untuk mengelola emosi, kemudian mengelola stres untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Dan tentunya dalam beberapa kondisi khususnya ibu hamil yang pasca melahirkan juga penting untuk tahu bagaimana cara agar bisa menjaga kesehatan mentalnya untuk menghadapi setiap perubahan-perubahan dan beradaptasi dengan transisi dari sebelum menikah hingga pasca melahirkan. Dan untuk tahu bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kesehatan mental ya, utamanya untuk ibu-ibu pasca melahirkan, kita akan langsung berbincang dengan seorang psikolog klinis. Di samping Nitya ada Kak Mira dan kita akan langsung bertanya tentang tips-tipsnya. Halo Kak, apa kabar hari ini Kak? Baik, luar biasa Kak ya. Nah tentunya nih Kak, tema kita tentang kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Kenapa sih Kak kita penting untuk tahu nih dan penting untuk menjaga kesehatan mental khususnya terutama untuk ibu-ibu pasca melahirkan? Iya betul Nitya. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu itu pasca melahirkan itu pasti akan mengalami transisi biopsikososial dari biologisnya, fisiknya ya, psikologisnya, jadi kesehatan mental, emosinya, daya pikirnya, tingkah lakunya, dan perubahan nilai-nilai budayanya. Jadi perlu sekali kita meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya ibu-ibu itu perlu mendapat dukungan sosial Nitya. Perlunya ibu-ibu itu mengembangkan coping stresnya, dan pada masa pandemi ini akan ekstra sekali upayanya untuk pengelolaan atau manajemen stresnya. Maka dari itu penting sekali untuk diperhatikan. Kak, terutama nih yang kita tahu yang paling nampak adalah perubahan fisik ya Kak ya pada ibu-ibu yang pasca melahirkan. Kenapa Kak perubahan fisik itu membawa perubahan suasana hati juga nih kepada ibu-ibu pasca melahirkan? Betul. Jadi perubahan fisik itu di mana ibu-ibu pasca melahirkan itu kan ada perubahan bentuk dan ukuran fisiologisnya. Dari mulai vagina, terus juga rahimnya, perutnya, hingga itu akan berpengaruh juga sama kebutuhan seksualnya, hormon-hormonnya, sehingga emosinya akan mudah lelah, mudah marah, mudah putus asa, mudah sedih. Jadi sangat berkorelasi sekali nih ya itu dari perubahan-perubahan tersebut seperti itu. Nah Kak, kira-kira nih Kak, apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu untuk bisa menjaga kesehatan mentalnya pasca dia melahirkan gitu Kak? Oke, baik dari ibu maupun keluarganya itu sama-sama berupaya. Jadi tidak hanya ibunya saja. Jadi dari keluarga itu menjadi support system yang baik. Jadi membantu tugas ibu merawat bayinya, mungkin menawarkan bantuan, mengapresiasi keberhasilannya, terus juga kadang-kadang mengajak waktu luang ya, maksudnya me time bersama juga bisa. Dan dari ibu sendiri itu pentingnya melakukan relaksasi. Jadi relaksasi nafas itu untuk pengelolaan emosi sangat bagus nih ya. Lalu juga dari ibu sendiri pentingnya memindsetkan mindset positif. Jadi tidak apa-apa loh kalau kita tuh memerlukan bantuan. Kadang-kadang kita memang merasa putus asa, merasa lelah, tapi kita harus terbuka. Kita harus belajar mengkomunikasikan apa yang menjadi hambatan-hambatan kita, dan terutama ibu-ibu juga perlu me time. Kadang-kadang tidur siang, mungkin hobi, mungkin nonton Korea, mungkin sekali-sekali boleh gitu ya, ataupun kadang-kadang berkomunikasi, bercanda dengan bayinya itu juga membangun bonding seperti itu. Nah khususnya untuk keluarga yang mendampingi ibu-ibu pasca melahirkan ini kayak ada suami dan juga ada anggota keluarga yang lain. Nah karena kalau untuk beberapa masalah-masalah emosional yang dialami oleh ibu pasca melahirkan itu kan tidak sepenuhnya kita salahkan kepada ibu. Nah apa yang bisa dilakukan sebagai suami dan keluarga begitu untuk bisa mendukung perubahan-perubahan yang dialami oleh ibu pasca melahirkan? Pastinya merupakan masa yang sangat sulit sekali nih ya bagi ibu yang mengalami kondisi pasca melahirkan masa nifas. Itu mungkin akan berbeda situasinya untuk anak pertama, kedua, dan ketiga. Khususnya anak pertama dia masih mungkin gelagapan gitu ya, mungkin masih belum pengalaman dan lain-lainnya. Pentingnya kita menawarkan bantuan. Terus lalu juga keluarga itu penting untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dialami oleh sang ibu, perubahan emosi, perubahan distorsi pikiran-pikirannya, kebiasaannya, dan ketika itu sudah tidak membawa kesejahteraan bagi sang ibu dan juga sang keluarga, harus cepat-cepat untuk berkonsultasi ke petugas kesehatan. Terakhir nih Kak, tips kapan kita harus sudah mengunjungi profesional? Oke. Awal-awal ibu keluar dari rumah sakit gitu ya, pulang dari dia melahirkan, itu memang wajar ya, dia akan mengalami transisi, perubahan, kelelahan dan sebagainya. Namun ketika sudah memasuki lebih dari 2 minggu, itu sang suami ya atau sang ayah dan keluarga harus mulai aware, udah mulai untuk mengkomunikasikan dulu dengan ibunya, istrinya, lalu ketika tidak menemukan jalan pintas, menemukan jalan untuk disembuhkan atau dibantu, segeralah berkonsultasi ke tenaga kesehatan.
Itu bisa dari bidan, SPOG ataupun psikolog sendiri begitu Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tips yang sudah kita bisa bagikan juga berguna untuk saudara-saudara di rumah. Ya saudara, itu dia tadi berbagai tips yang diberikan oleh Kak Mira ya selaku seorang psikolog klinis untuk bisa menjaga kesehatan mental khususnya kepada ibu hamil pasca melahirkan juga. Dan kita juga jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian gunakan hand sanitizer dan juga menjaga jarak di lingkungan kita dimanapun kita berada. Dewi Nitya, Jupayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali.